Perkenalkan, nama aku Mutia Salsabila, mahasiswi semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Seperti yang udah ada di judulnya, hari ini aku mau berbagi ilmu sama teman-teman tentang apa sih itu kecemasan. Kenapa ya orang-orang itu bisa merasa cemas? Apa cemas itu adalah hal yang wajar? Nah teman-teman, untuk lebih tahu lebih lanjut soal kecemasan, jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Sebelum masuk ke video penjelasannya, jangan lupa untuk like dan komen video ini ya teman-teman. Untuk yang udah like dan komen, terima kasih banyak. Pada dasarnya, kecemasan adalah hal yang wajar yang pernah dialami oleh setiap manusia. Karena kecemasan itu sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semua orang itu bisa kok merasakan cemas, dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Karena kecemasan itu adalah reaksi yang normal yang dilakukan oleh setiap orang di situasi yang menurut mereka menekan mereka. Setiap orang pasti punya kecemasan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang merasa cemas akan kesehatannya, bisa juga merasa cemas tentang pendidikannya, lalu tentang karirnya, bisa juga tentang bagaimana masa depannya nanti, dan masih banyak kecemasan-kecemasan yang dialami oleh setiap orang. Ada berbagai tokoh yang mendefinisikan tentang arti dari kecemasan, dan salah satunya adalah Kartini Kartono yang menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu bentuk dari ketakutan atau kerisauan dengan hal-hal tertentu tanpa kejelasan yang pasti. Lalu Chaplin mendefinisikan kecemasan adalah perasaan campuran yang berisikan ketakutan dan juga keprihatinan di masa mendatang tanpa adanya sebab khusus dari ketakutan itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah gejala dari kecemasan. Nah, gejala kecemasan ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Ada gejala fisik, ada gejala kognitif, dan ada gejala perilaku atau behavior. Gejala fisik dari kecemasan itu sendiri ada mudah merasa gelisah, lalu mengeluarkan banyak keringat daripada biasanya, mudah tersinggung atau mudah marah, sulit bernafas, detak jantungnya berdetak lebih cepat, lalu anggota tubuhnya bergetar, dan masih banyak yang lainnya. Gejala kognitif itu sendiri bisa berupa sulit berkonsentrasi, lalu mengkhawatirkan akan suatu hal, lalu merasa takut karena tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir adalah gejala perilaku atau gejala behavioral. Nah, gejala behavioral itu meliputi perilaku terguncang, perilaku menghindar, dan perilaku melekat atau bergantung kepada seseorang. Reaksi kecemasan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan atau daerah sekitar tempat tinggal dapat mempengaruhi pola kita berpikir tentang diri kita sendiri maupun orang lain. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan dari individu dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerjanya, sehingga individu tersebut ini merasa tidak aman dengan lingkungannya. Yang kedua adalah emosi yang ditekan. Kecemasan bisa terjadi jika seseorang tidak dapat menemukan jalan keluar untuk masalahnya sendiri atau perasaannya sendiri. Apalagi jika seseorang itu memendam atau menekan rasa marah dan frustasi yang cukup lama. Lalu ada jenis-jenis kecemasan. Kartono Kartini membagi jenis-jenis kecemasan itu menjadi 2. Yang pertama ada kecemasan ringan dan yang kedua ada kecemasan berat. Kecemasan ringan dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada ringan lama dan ada ringan sebentar. Kira-kira apa bedanya ya? Kecemasan ringan yang sebentar itu adalah kecemasan yang wajar yang terjadi pada setiap individu karena berada pada situasi yang mengancam dan individu tersebut tidak dapat mengatasinya, sehingga muncullah yang namanya kecemasan.
Nah, kecemasan ini akan bermanfaat untuk individu dalam berhati-hati untuk mengatasi masalah-masalah yang sama di masa yang akan mendatang. Sedangkan kecemasan ringan yang lama adalah kecemasan yang sebenarnya bisa langsung diatasi. Namun karena individu tidak langsung segera mengatasi penyebab munculnya kecemasan, maka kecemasan tersebut akan mengendap lama di dalam diri individu. Selanjutnya ada kecemasan berat. Kecemasan berat adalah kecemasan yang terlalu berat dan berakar secara mendalam di dalam diri seseorang. Apabila seseorang mengalami kecemasan semacam ini, maka orang tersebut tidak akan dapat mengatasinya. Dan kecemasan ini berakibat menghambat perkembangan dari kepribadian orang tersebut. Lalu kecemasan berat juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kecemasan berat yang lama dan juga ada kecemasan berat yang sebentar. Pada kecemasan berat tapi munculnya sebentar dapat menimbulkan traumatis pada individu jika individu tersebut menghadapi situasi yang sama dengan situasi penyebab munculnya kecemasan. Sedangkan kecemasan yang berat tapi munculnya lama akan merusak kepribadian individu tersebut. Dan hal ini akan berlangsung secara terus-menerus, bahkan bertahun-tahun, dan merusak proses kognisi dari individu tersebut. Kecemasan yang berat dan lama akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah darah tinggi. Selanjutnya adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yang pertama adalah GAD atau Generalized Anxiety Disorder, atau dalam bahasa Indonesia adalah kecemasan menyeluruh. Gangguan kecemasan menyeluruh ini merupakan gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional, dan tidak realistis terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari. Yang kedua adalah panic disorder atau gangguan panik. Nah, gangguan panik ini adalah kondisi yang tergolong ke dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan terjadinya serangan panik secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja, serta dialami secara berulang-ulang. Nah, sekarang kan kita udah tahu kecemasan itu apa sih? Lalu jenis-jenisnya ada apa aja? Gangguannya juga udah tahu kan? Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa mengendalikan kecemasan kita? Melakukan teknik relaksasi dengan menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan, dapat membantu kita mengurangi rasa cemas kita. Rasa cemas memang wajar dialami oleh setiap orang, tapi jika rasa cemas kita berlebihan dan sulit untuk dikendalikan, maka segeralah mencari bantuan yang profesional ya. Karena cemas itu bukan hal yang sepele loh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.